Hutan Labale, yang terletak di Desa Labasa Kecamatan Tongkuno Selatan Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, merupakan kawasan hutan yang sejak dahulu telah dikenal oleh masyarakat Desa Labasa, sebagai bagian penting dari wilayah desa. Kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tumbuhnya berbagai jenis pepohonan dan habitat satwa, tetapi juga menjadi penyangga kehidupan masyarakat, karena menyimpan sumber air, menjaga kesuburan tanah, serta melindungi desa dari ancaman bencana alam seperti erosi dan banjir. Secara turun-temurun, hutan Labale dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Labasa dengan cara tradisional dan terbatas. Pada masa itu, warga memanfaatkan hasil hutan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mengambil kayu secukupnya untuk bahan bangunan, mencari rotan, madu hutan, serta berbagai tanaman obat. Selain itu, hutan ini juga menjadi tempat masyarakat mencari bahan pangan tambahan dari alam, dan menjadi wilayah yang dihormati, karena dianggap sebagai warisan alam yang harus dijaga bersama. Menurut para tokoh-tokoh adat di wilayah Kecamatan Tongkuno Selatan, bahwa hutan Labale adalah salah satu hutan yang dianggap keramat, karena hutan ini sebagai tempat tinggal semua makhluk, baik yang nampak maupun tidak nampak. Pada tahun 2025 melalui penganggaran dana desa, alhamdulillah jalan lingkar kawasan hutan Labale sebagai batas antara lahan masyarakat dan kawasan hutan Labale, telah selesai dibuat. Untuk mengelilingi atau menelusuri hutan Labale, panjang jalan lingkar hutan Labale sekitar 2,6 km.
hancurlah bumiku. Ku ingat ibuku dongengkan cerita kisah tentang jaya Nusantara lama, tentang Karta Raja di sana, tentang Karta Raja di sana.
Nusantara lama tentram Karta Rahaja di sana, tentram Karta Rahaja di sana. Hutan Labale memiliki banyak pepohonan di dalamnya. Tumbuhan yang ada di hutan Labale sangat beragam seperti pohon cempedak yang dalam bahasa Muna dikenal dengan nama nonaka yang berumur ratusan tahun, pohon soni, pohon beringin, pohon langsat, cendana hutan, jabon putih, jati hutan, pohon kelingking, manggis hutan, bambu hutan, pohon enau, ketapang, kumbou, belimbing hutan, dan masih banyak jenis tumbuhan lainnya yang dalam bahasa Muna seperti pohon ragu, pohon bele-bele, pohon wonolita, pohon polasa, pohon taimanu, pohon saru, pohon gotifulu, pohon gea, pohon sowo, pohon bitiri, pohon saungkofolo, pohon tumpira, pohon saungkaro, pohon tembeua, ragu nogalo, serta masih banyak spesies tumbuhan lainnya. Hutan Labale juga dihuni oleh berbagai satwa liar, seperti monyet, ular, elang, lebah, serangga, serta berbagai jenis burung. Keberadaan satwa liar bukan sekadar pelengkap, tetapi elemen vital bagi keberlangsungan alam. Hutan dan satwa liar adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling membutuhkan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan. Satwa liar bukan hanya penghuni hutan, melainkan juga penggerak alami yang membuat hutan tetap hidup dan berfungsi. Mereka membantu proses regenerasi, penyebaran biji tanaman, hingga menjaga keseimbangan populasi antar spesies. Dengan kata lain, satwa liar adalah bagian dari sistem ekologis yang menopang kehidupan manusia secara tidak langsung. Salah satu fungsi utama satwa liar adalah menjaga rantai makanan di alam. Predator seperti elang dan ular berperan mengontrol populasi hewan herbivora agar tidak berlebihan. Jika predator punah, populasi hewan pemakan tumbuhan bisa meningkat pesat dan menyebabkan kerusakan vegetasi. Hutan Labale wajib dipandang sebagai aset desa yang memiliki nilai penting tidak hanya dari sisi lingkungan, tetapi juga dari sisi ekonomi dan sosial. Kawasan ini memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai wilayah konservasi, edukasi lingkungan, serta wisata alam yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat apabila dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Hutan Labale memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis alam dan budaya, antara lain. 1. Wisata alam hutan Labale meliputi kegiatan trekking, jelajah hutan, pengamatan flora dan fauna, serta wisata edukasi lingkungan. 2. Wisata panorama alam, yang menawarkan suasana sejuk, alami, dan menenangkan. 3. Wisata budaya dan kearifan lokal, seperti cerita rakyat, serta kegiatan sosial masyarakat yang masih terjaga. 4. Wisata edukasi, khususnya bagi pelajar dan mahasiswa terkait pelestarian hutan dan lingkungan hidup. Pengembangan potensi wisata ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkenalkan Desa Labasa sebagai desa yang peduli terhadap pelestarian alam tanpa merusak lingkungan. Bocah-bocah dikala purnama nyanyikan pujaan untuk Nusa
Kita juga ketahui bersama bahwa menjaga kelestarian hutan sangatlah penting karena hutan itu sendiri sangat banyak manfaatnya buat kita manusia. Antara lain, hutan memiliki peran penting dalam mengatur iklim. Mereka bertindak sebagai paru-paru dunia, menyerap karbon dioksida, CO2, dari atmosfer dan melepaskan oksigen, O2, sebagai hasil fotosintesis dan ini sangat bermanfaat bagi kita manusia. Hutan memiliki peran penting dalam menjaga siklus air, mencegah erosi tanah. Hutan menyediakan habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan, mulai dari serangga kecil hingga mamalia besar. Struktur hutan yang kompleks, dengan berbagai jenis pohon dan tumbuhan bawah, menciptakan berbagai ceruk habitat yang menunjang kehidupan berbagai spesies. Hutan bukan sekadar kumpulan pohon, tapi juga benteng pertahanan alami kita melawan bencana alam. Pohon-pohon yang tumbuh rapat di hutan berperan penting dalam menyerap air hujan, mengurangi risiko banjir, dan mencegah tanah longsor. Agar hutan Labale tetap lestari dan memberi manfaat jangka panjang, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah membuat peraturan desa tentang pemanfaatan hutan, membentuk kelompok penjaga hutan atau pengelola wisata, melakukan penanaman kembali, rehabilitasi, di area yang mulai gundul, membuat jalur wisata dan fasilitas sederhana, papan petunjuk, tempat istirahat, mengembangkan wisata alam berbasis masyarakat agar hutan bernilai ekonomi tanpa merusaknya. Hutan Labale merupakan warisan alam dan budaya yang memiliki nilai ekologis, sosial, serta spiritual bagi masyarakat Desa Labasa. Keberadaan hutan ini tidak hanya berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan sumber kehidupan masyarakat, tetapi juga menjadi simbol kearifan lokal dan hubungan harmonis antara manusia dengan alam. Lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku, nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk Nusa. Ancaman kerusakan hutan Labale. Walaupun memiliki manfaat besar, hutan Labale juga menghadapi beberapa ancaman yang dapat menyebabkan kerusakan jika tidak dikelola dengan baik, seperti 1. Penebangan liar dan pengambilan kayu berlebihan, seperti penebangan tanpa kontrol dapat mengurangi tutupan hutan dan merusak habitat satwa. 2. Pembukaan lahan untuk kebun pertanian. Jika dilakukan terus-menerus, pembukaan lahan dapat mempersempit kawasan hutan dan mengganggu keseimbangan lingkungan. 3. Kebakaran hutan, musim kemarau. Kebakaran bisa terjadi akibat pembakaran lahan atau kelalaian, yang berdampak besar terhadap ekosistem hutan. 4. Perburuan satwa liar. Perburuan dapat menyebabkan berkurangnya populasi satwa dan merusak rantai makanan di hutan. Seiring perkembangan zaman, aktivitas masyarakat, dan kebutuhan lahan semakin meningkat. Hal ini menyebabkan pola pemanfaatan hutan mulai berubah, terutama karena adanya pembukaan lahan, penebangan pohon, perburuan satwa liar, serta aktivitas lain sehingga luas hutan Labale dari tahun ke tahun semakin berkurang, serta menurunnya kualitas hutan. Masalah mendasar luas hutan Labale berkurang dari tahun ke tahun, ini diakibatkan karena belum jelasnya tapal batas antara lahan masyarakat dengan kawasan hutan, serta belum adanya regulasi yang mengatur terkait pengelolaan hutan Labale, sehingga semau gue untuk menebang pohon maupun berburu satwa yang ada dalam kawasan hutan Labale. Kondisi ini kemudian mendorong munculnya kesadaran masyarakat dan pemerintah desa, sehingga pada tahun 2025 melalui penganggaran dana desa, telah dibuat pembangunan jalan lingkar kawasan hutan Labale, sebagai tapal batas antara lahan masyarakat dan kawasan hutan,
Dan pada tahun 2026 akan membuat peraturan desa tentang pengelolaan hutan dengan tujuan agar hutan Labale harus terjaga kelestariannya. Sampai saat ini hutan Labale memiliki luas kurang lebih 21 hektar dengan keanekaragaman hayati cukup besar. Tuhanku meniti aku nyanyi bocah-bocah dikala purnama nyanyikan pujaan untuk Nusa. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Kami kan bernyanyi hibur lara hati, nyanyikan bait padamu negeri, damai saudaraku, suburlah bumiku, ku ingat ibuku dongengkan cerita kisah. Demikian gambaran umum dari hutan Labale Desa Labasa ini. Semoga tumbuh kesadaran bersama akan pentingnya menjaga dan melestarikan kawasan hutan Labale secara bijaksana, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Desa Labasa tanpa menghilangkan nilai adat dan kesakralannya. Semoga gambaran umum dari hutan Labale Desa Labasa ini dapat menjadi bahan rujukan perencanaan, serta pengambilan kebijakan dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan hutan Labale, demi kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan bagi generasi sekarang, dan generasi yang akan datang.